berangkat dari jam 00 prihatin. Iya. Well. Baper itu. Mau pakai bahasa Sunda sebetulnya saya, Bang, mau pakai bahasa Sunda, cuman kasihan abang, takut abang begini aja. Saya kan orang Sunda, badai nyunda dinten dia di Bogor. Tapi lantaran Bang Juson kasihan nanti mau apa jamnya kan gitu. Nah, saya pakai bahasa nasional aja. Pak Catur juga ada, rekan saya dari Banten. Terima kasih rekan Banten dan terima kasih ada yang di luar komunitas, Bapak dari luar FKDM ya? Tapi ada di FKDM Bapak? Ada? Oh iya, berarti semua FKDM di sini. Terima kasih yang banyak atas hadirnya Bapak, Ibu, saudara-saudara saya sekalian di tempat ini. Sudah sudi kiranya meluangkan waktu, tenaga, pikiran, jeung ieu tah. Pasti terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah akan membalas yang berlipat ganda. Yang kedua, terima kasih juga buah tangan yang sudah sampai kepada kami. Dari Prihatin bawa, dari Sukabumi bawa, dari Bandung bawa, dari Purwakarta apalagi di Kauman, dari Jakarta Kang Arif juga ada bawa, dari Bekasi. Terima kasih Bekasi, hai. Bawa Banten juga bawa, alhamdulillah, masyaallah, jazakallahu khairan kasir. Majalengka, ini Majalengka, mohon Majalengka nanti diupload ya. Tadi nanya biar tahu dari Majalengka ada. Jadi sekali lagi ini terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan. Mudah-mudahan kebaikan para rekan-rekan semua, kebaikan para saudara-saudara saya semua yang telah datang dan memberikan banyak kebaikan kepada saya, khususnya kepada chapter Bogor, mudah-mudahan Allah yang membalas. Yang kedua, mohon maaf banyak kekurangan di sana di sini dalam rangka menyambut, nyuguhan dan sebagainya. Itu hanya kami cuma memohon maaf. Kekurangan pasti selalu ada. Sekali lagi akan dimaafkan kahai. Alhamdulillah. Atur nuhun. Tah kitu tutur ti pihatur, tutur ti pribados moal panjang kalam dasar keneh pembicara-pembicara dan mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita bahas berkaitan dengan FKDM. Sekali lagi, pertama Bogor mengucapkan terima kasih. Kedua, Bogor memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari yang terkecil sampai yang terbesar kekurangan yang kami lakukan. Sebab manusia tempatnya kurang dan lemah. Bukan begitu Ustaz? Ya, kurang banyak gitu. AB-nya. Udah ya, barangkali seperti itu saja. Mudah-mudahan dengan datangnya rekan-rekan FKDM yang dari ujung timur sampai ujung barat akan membawa kebaikan, akan membawa berkah ke depan FKDM. Khususnya mohon doa, ini Bogor baru mau dikukuhkan, sedangkan katanya sudah lama Bogor itu ya pada soalnya ada Bogor yang mana dulu Bogornya. Ini sekarang kita ada chapter Bogor yang akan dikukuhkan nanti. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala kekurangannya. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Guru, saya kenal ya, panitia pengukuhan. Kali ini ada sambutan dari Ketua FKDM Pusat. Dengan hormat kami persilakan untuk Ketua FKDM Pusat untuk diberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saramang. Sarehat tadi lama. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita hari ini. Ini bukan suatu kebetulan, pasti sudah kehendak dirinya. Yang pertama-tama saya ucapkan buat seluruh panitia pengukuhan chapter Bogor ini, terutama buat Pak Jamil, Mudia, Kang Kemal, dan yang saya sebutkan satu-satu.
luar biasa sekali acara pengukuhan ini. Terima kasih, ini pasti ya, semoga dengan acara seperti ini nanti bisa yang mungkin belum dikukuhkan bisa selanjutnya bisa dikukuhkannya. Terima kasih buat seluruh chapter-chapter FKDM yang bisa hadir di Bogor. Semoga FKDM kedepannya makin solid. Bravo buat FKDM, tepuk tangan buat kita semua. Ya mungkin itu aja sih yang saya sampaikan, nggak perlu panjang lebar. Intinya di acara pengukuhan chapter Bogor ini, semoga chapter Bogor dan chapter-chapter lain semakin solid, Pak. Mungkin Bogor memang sudah ada lama, cuman baru hari ini tanggal 14 Januari, ya mungkin ini ya dengan atas izin Allah akhirnya dikukuhkan chapter Bogor. Ya terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang telah mendukung acara dari awal sampai akhir. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas ada segala kekurangan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, terima kasih Bapak. Kali ini ada sambutan dari Pembina FKDM Pusat. Dengan hormat kami persilakan untuk Pembina FKDM Pusat. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan ke teman-teman FKDM Bogor, kemudian teman-teman FKDM chapter yang lain yang hari ini mungkin bertemu dengan saya bukan lagi kali pertama, tetapi pasti ada yang baru ini bertemu. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman yang 25 November lalu ikut di acara 3 tahun FKDM, siapa saja? Yang ikut milad. Oke, terima kasih. Pasca milad itu perasaan kalian seperti apa? Pak Agus. Oh, abad. Sama. Saya bisa memahami perasaan itu. Karena perasaan kalian itu adalah perasaan saya juga. Tetapi saya membaca satu ungkapan klasik Sunda yang menyebutkan buruk-buruk papan jati. Itu Sunda. Kalau yang sudah ngerti mungkin pasti tahu maksudnya apa. Tetapi saya akan coba saya terangkan kembali. Jadi peribahasa itu menerangkan bahwa sebesar apapun kesalahan saudaramu, sebesar apapun kekecewaan yang dibuat oleh saudaramu, dia tetap saudaramu juga. Artinya, saya mau sampaikan kepada kita di sini pada kesempatan ini, sudah, karena Sunda secara etimologi itu pengertiannya itu luas, atau secara pengertian kata. Secara pengertian kata itu Sunda adalah suci, bersih, putih, mulia, ya kan? Artinya itu menjadi karakter yang harus kita jalani. Kalau kita sambungkan misalkan kurang puas tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, kurang puas tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, maka itulah obatnya. Ingatlah itu peribahasa itu, atau ingatlah kata-kata itu, buruk-buruk papan jati. Oke? Jadi saya berharap dengan kita bertemu di sini, kita sudah menghilangkan segala kekecewaan itu. Karena apa? Ada spirit yang akan kita bangun di Jawa Barat. Jangan hanya persoalan kecil, kita menganggap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh orang yang kita ikuti, atau tokoh yang kita ikuti, kita anggap buruk semua. Itu nggak boleh.
itu artinya kita memelihara rasa dendam. Tidak ada kebahagiaan dalam hati orang yang memelihara dendam. Percaya sama saya. Cobalah mendendam sama satu orang, pasti kan setiap ingat namanya. Nah itu jangan sampai terjadi, ya kan? Itu yang ingin saya sampaikan dulu untuk menjelaskan. Kemudian perkembangan pasca tanggal 25 itu ada upaya untuk bertemu dengan FKDM. Karena informasi bahwa teman-teman ada rasa kecewa juga sampai kepada Kang Deddy Mulyadi atau kepada teman. Beliau berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi. Oke? Tapi penjelasan-penjelasan ini mungkin tidak bisa kita dengar secara langsung. Sehingga kita ngerasa bahwa ada semacam, kalau bahasanya teman-teman dari Bandung merasa dicuekin gitu. Enggak seperti itu situasinya. Saya percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menghormati siapapun, tetapi dia punya keyakinan FKDM ini mau bagaimanapun pasti tetap setia sama saya. Itu poin plus. Kemudian situasi berikutnya ada rencana pertemuan tanggal 31 Desember dan informasi bahwa tanggal 28 sebenarnya sudah akan dilakukan dan itu diundur ke tanggal 31. Sebenarnya itu sudah menjadi pembahasan di kita kan pada waktu itu. Walaupun pada akhirnya bersepakat adalah tanggal segitu mungkin nggak terlalu mudah untuk mendatangkan orang karena tanggal 31 orang rata-rata punya acara juga. Satu, yang kedua tanggal 31 pasti lalu lintas sangat padat kan gitu. Nah akhirnya itu nggak terjadi. Tetapi Bapak berusaha untuk menghubungi kita karena mereka beranggapan kalau tanggal 31 itu nggak datang fansnya berarti persoalan belum selesai kan begitu. Dihubungi lewat ProKDM karena pada waktu itu ProKDM juga hadir di acara Bilang Kalah 3 tahun FKDM. Dihubungi, terus saya diundang untuk datang ke Cikampek malam-malam tanggal 29. Saya datang ke sana, saya jelaskan bahwa saya bukan pemilik FKDM. Kalau kalian mau bicara ke saya untuk bagaimana mengarahkan FKDM itu salah. Yang paling pertama hubungi ketuanya. Nanti ketuanya akan bicara dengan ketua-ketua chapter karena itu organisasi yang sudah terorganisir. Bukan kelompok-kelompok yang bisa diarahkan sana, arahkan sini, arahkan sana. Mereka punya pikiran. Mereka punya analisa. Dan justru bukan FKDM, saya bagian dari FKDM. Artinya apa? Saya bukan pengambil keputusan mutlak di FKDM. Pengambil keputusan mutlak itu adalah pengurus FKDM, anggota FKDM, pengurus chapter yang selama ini setiap ada kegiatan kita bahas lewat grup. Itulah mekanisme yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan tanggal 31 FKDM tidak hadir, bukan persoalan sakit hati, bukan persoalan bunduk seperti yang disampaikan ini, kami ini petarung. Kami ini pejuang. Kami ini yang siap bela habis-habisan Kang Deddy Mulyadi kapanpun. Tapi kami tidak akan pernah membuat diri kami ini tergantung sama siapapun. Kami akan membuat diri kami adalah berpijak pada apa yang menjadi keputusan bersama seluruh anggota, seluruh pengurus FKDM. Akhirnya mereka memahami dan minta kalau FKDM nggak hadir, ProKDM nggak hadir. Saya bilang salah. Perjalanan kalian FKDM dengan ProKDM itu berbeda. Kalau FKDM dia memang sudah bolak-balik dikecewain. Tetapi orang yang bolak-balik dikecewain, kalau dia memiliki rasa cinta, apapun yang ada dia akan tetapkan, aku tetap bersamamu. Kan begitu kan? Kalau kita cinta sama suami kita kan? Kadang-kadang udah selingkuh suami tetap aja. Itu hanya intermezzo saja. Hah? Terlanjur lope, ya. Terlanjur lope. Jadi apapun kejadiannya tetap akan lope. Itu yang saya anggap sebagai semangat sehingga apa yang sudah kita buat menjadi tagline kita, apa yang sudah kita buat menjadi semacam keyakinan kita bersama dalam komunitas FKDM ini adalah bersama karena cinta.
Saya yakin kita semua ini bukan orang yang banyak duit, yang kelebihan duit. Saya percaya itu. Ya kan? Tetapi kita mampu datang dari Kuningan, datang dari Tasik, datang dari Purwakarta, datang untuk bertemu di Bogor, untuk bertemu di sini. Apa? Saya pengen ketemu Pak Deso, saya pengen ketemu Pak Agus, saya pengen ketemu yang lain, saya pengen ketemu yang lain. Kan itu motivasi awalnya itu. Ada kerinduan. Kalau orang nggak cinta nggak bakalan rindu. Ada nggak orang merindukan orang yang dia benci? Nggak ada. Karena memang yang dicintai lah yang akan dirindukan. Itu kira-kira. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masuk ke saya secara personal, bahasa-bahasa kecewaan, saya minta kepada teman-teman di tahun 2024 ini, di permulaan pengukuhan atau kopdar pertama Bogor di tahun 2024 ini, inilah kita mulai tetap akan melupakan hal-hal yang kita anggap pernah terkenal di masa lalu. Setuju kira-kira ya? Kemudian saya pengen masuk kepada hal yang mendasar. Hal yang mendasar itu begini. Tadinya saya berpikir bahwa acara seperti ini ya udah acara seperti biasa-biasa aja, gitu ya. Tapi saya dipancing oleh Pak Jamil. Dia kirim sama saya berita, ya kan? Diprovokasi saya. Dikirim berita sama Pak Jamil bahwa akan ada pengukuhan FKDN chapter Bogor. Loh, apa maksud Pak Jamil? Akhirnya saya berpikir hubungi Pak Deson, hubungi teman-teman yang lain, hubungi Kang Agus, hubungi teman-teman Tangerang, hubungi teman-teman Sumedang. Ya udah, support. Walaupun hari ini berita yang tersebar itu masih berita-berita lokal, tapi itu kan prestasi yang tidak pernah kita lakukan. Artinya Bogor melangkah lebih maju. Bogor melangkah lebih maju. Walaupun jadi bungsu. Oke? Jadi berita ini sampai semua link berita yang ada saya kirim ke Kang Deddy Mulyadi. Saya kirim ke komandan sebagai salah satu penasihat juga di FKDN. Saya kirim semua link ini. Apa yang menjadi pertanyaan mereka? Kenapa FKDN begitu kencang larinya? Padahal ini masih tingkat chapter. Kalau FKDN misalkan menciptakan suasana untuk tingkat yang lebih besar se-Jawa Barat misalkan, saya kira kita tidak sulit untuk bicara Jawa Barat istimewa, Kang Deddy Gubernur. Percaya Pak Desol? Artinya begini, kita kan kadang-kadang kan dalam situasi seperti politik saat ini ada keraguan, ada kebimbangan, ada segala macam. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa politik ini sesaat. Sesaat dalam arti ini agendanya paling 5 tahun. Oke? Setelah nanti ini berlalu semua, ya mudah-mudahan terjadi satu putaran, entah siapapun yang menang, kita selesai sampai di situ. Energi kita soal pilpres ini udah selesai. Kita fokus kepada diri kita di Jawa Barat. Apa yang kita cita-citakan? Kan begitu. Nah, jangan sampai nanti saya memahami setiap orang pasti punya preferensi politik di pilpres ini. Setiap orang pasti punya nama yang akan dia coblos di kotak suara nanti dari 3 orang ini. Oke? Dan kita nggak bisa memaksa siapapun untuk mengikuti apa yang menjadi nurani. Jangan sampai karena persoalan politik, persoalan perbedaan pilihan, kita semua ini merasa orang lain. Karena apa? Karena semangat silaturahmi itu, selamat saling bersama itu, selamat saling berbagi itu yang akan kita pupuk. Saya kurang hafal bahasanya kalau dalam bahasa Sunda ada ungkapan dalam artinya seperti ini. Mungkin nanti Pak Jamil mungkin ingat itu. Pernah saya tulis juga bahwa ya sudah, hidup itu sama-sama merasakan pahit manis. Kalau nggak salah tuh Bandung Barat, ada Bandung Barat nggak? Ada nggak Bandung Barat? Bandung Barat, slogan FKDN Bandung Barat gitu.
Ketua baru tahu. Itu yang saya maksud adalah nilai bahwa setiap orang hanya akan bermakna, setiap orang hanya akan menjadi legowo, ikhlas, tulus kalau dia punya nilai. Nilai yang saya sampaikan adalah di diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa hidup menjadi baik, peradaban menjadi baik apabila sesama manusia itu ya saling menghormati, saling mendukung. Kalau ada yang sakit kita rasakan bersama-sama, kalau ada yang senang kita tertawa bersama-sama. Kenapa saya katakan begitu? Kalau teman saat senang, banyak teman saat senang itu hal biasa. Itu biasa banget. Saat senang banyak teman, saat senang teman kita datang, itu hal biasa. Tetapi saat kita sakit, saat kita terpuruk, saat kita kesusahan, ada teman yang terus bersama, itu yang luar biasa. Itulah yang ada di FKDM saya lihat. Kalian tahu pasti, walaupun saya bicara berapi-api di 3 tahun FKDM, tapi kalian pasti bisa baca bagaimana tertekan psikologis saya. Tapi tertekan bukan karena keinginan saya nggak terpenuhi. Ada banyak teman, ada banyak kawan